Sahabat podcast, jumpa lagi di teras Balitbang Channel. Hari ini saya berada di kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Dan kita akan membahas tentang hasil-hasil kajian yang sudah diajukan oleh Dinas Pendidikan untuk tahun 2022, dan kita hari ini akan melakukan evaluasi tentang rekonstruksi kebijakan pemerintah Kabupaten Buleleng menuju digitalisasi satuan pendidikan. Ini topik yang sangat menarik, apalagi memang eranya saat ini tentang digitalisasi. Nah, saat ini bersama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Bapak Made Astike, SPD MNI. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pak Made, selamat pagi, apa kabar Pak? Semoga sehat. Sehat, kegiatan banyak sekali ya. Apalagi kemudian tahun ajaran ini tentang PPDB ini muncul lagi gitu masalahnya. Juga digitalisasi. Juga digitalisasi. Pak Made, nah ini kan kemarin sudah selesai kajian tentang rekonstruksi kebijakan pemerintah Kabupaten Buleleng menuju digitalisasi satuan pendidikan. Kira-kira menurut Bapak kajian ini gimana? Ya, baik, terima kasih. Digitalisasi itu sebenarnya diawali tahun 2019. Oh sudah. Ketika COVID-19 melanda kita di bulan Maret tanggal 16 tahun 2020. Kegiatan ini ya gimana kalau bilang syukur ya syukur dengan adanya COVID, bencana non alam kita yang mengarah nanti kepada seluruh stakeholder di satuan-satuan pendidikan, baik tenaga pendidik maupun tenaga pendidik. Harus ke sana. Harus ke sana. Karena kedepannya itu ya mau tidak mau dengan proses pembelajaran APA 21 itu digitalisasi itu wajib. Apalagi ada membawa berkah untuk digitalisasi. Sebenarnya begitu, itu percepatan transformasi digital. Ya, betul, disampaikan oleh Bapak Presiden. Ya. Kita upaya-upaya yang kita lakukan untuk proses digitalisasi ini di Kabupaten Buleleng. Artinya sebelum ke sana Pak, di Buleleng sudah siap enggak Pak untuk digitalisasi satuan pendidikan? Karena untuk proses digitalisasi minimal sarana dan prasarana komputer ya. Ada. Ya. Tenaga pendidikannya sudah kita latih. Kemudian yang terpenting sekarang itu dengan adanya bantuan sarana dan prasarana komputer yang berupa peruntuk itu satuan pendidikan minimal terkoneksi internet. Ya. Saya meyakinkan dan saya pastikan bahwa seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Buleleng itu terkoneksi internet. Apa yang sudah dilakukan sekarang terhadap itu? Olahraga banyak. Ya, pemanfaatan akun-akun yang sudah kita siapkan atau disiapkan juga oleh pemerintah pusat yang diimplementasikan di daerah, bahwa seluruh akses guru dulu utamanya nih di GTK itu ada kewajiban untuk menggunakan akun belajar.id untuk mengakses suatu sistem pembelajaran. Utamanya adalah platform Merdeka Mengajar. Merdeka Mengajar. Ya, itu. Itu platform Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Mengajar. Itu akunnya guru-guru semua. Bukan, platform Merdeka Mengajar itu adalah platform yang diberikan keluasaan untuk guru-guru kita untuk mengakses. Itu ada konten-konten kreatif, model-model pembelajaran. Untuk bisa masuk ke PMM, singkatannya betul. Platform Merdeka Mengajar itu wajib diakses melalui akun belajar.id. Nah, tapi kalau digitalisasi ini Pak Made, itu kan artinya banyak faktor harus muncul di sana. Karena internetnya harus oke. Nah, kemudian sumber daya manusia harus menguasai IT itu. Apa yang dilakukan dari Dinas Pendidikan? Untuk yang pertama ya, akses internet. Akses internet itu bisa dilakukan survei dimanapun. Ya, setiap satuan pendidikan itu terkoneksi dengan biaya yang dikelola oleh satuan pendidikan itu. Jadi melalui dana BOS juga boleh. Kita sudah uji itu. SD 5 Sepang. Yang paling jauh ya. Paling jauh masuk SMP 3 ke bukit-bukit itu. Ibu Direktur PSD langsung memberikan webinar dari sana. Bayangin tuh, blank spot, tapi bisa koneksi. Salah satu contoh. Kemudian apa upaya-upaya kita? Kita punya tenaga banyak Pak di Buleleng. Orang Buleleng
walau mereka dari pendidikan sekolah menengah atas, SMP, SD juga ada melalui Google Master Trainer. Nah ini kan di sana nanti baik itu pemanfaatan Chromebook yang telah kita berikan kelasnya, pemanfaatkan akun belajar.id, ini kan semua berproses secara digitalisasi. Kalau kita lihat dashboardnya Google, sampai saat ini guru-guru kita, GTK kita ya, sudah memanfaatkan teknologi sebanyak 89%. Sisanya tinggal 11%. 11%. Kendalanya apa itu? Itu barangkali sudah mau pensiun, ya, gitu. Tapi tetap kita pacu melalui teman-teman, ada Kapten Google, ada Transformer yang ada di SMP 1 itu, semua itu mengarah kepada digitalisasi. Sampai saat ini, ke depan kita juga akan mencoba mengupayakan melalui mudah-mudahan di pimpinan di beberapa titik di satuan pendidikan itu kita lakukan proses pembelajaran murni digitalisasi, baik itu 1 kelas, 2 kelas dengan memanfaatkan sarana yang kita rekomendasi. Ya Pak Pade, artinya untuk penerapan digitalisasi sarana pendidikan kuliah sudah mantap sekali Pak ya. Mantap. Bahkan hasil kajian ini sudah diterapkan sekali Pak ya. Sudah mulai diterapkan nih Pak. Kajian ini kan udah 2022. Kalau satuan pendidikan itu ya kuncinya tadi itu GTK kita sudah 89%. Kalau kita disdik, nah sekarang kan jangan hanya berbicara masalah satuan pendidikan. Betul. Loh kita nih yang pengelola pendidikan di disdik itu gimana gitu kan. Nah tadi disebut PPDB kita upayakan digital melalui aplikasi penerimaan PPDB secara online. Itu kan proses digitalisasi. Beberapa sekolah SD juga menggunakan PPDB-nya secara online. Itu kan digitalisasi. Kita disdik juga sudah mengupayakan beberapa aplikasi yang bisa nanti dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan. Pak Sekdes juga sudah dalam begininya sudah ada VBO, virtual back office. Di apapun data yang kita diminta oleh pimpinan atau yang memiliki kepentingan, jadi kita tidak menunggu siapa-siapa lagi. Berapa ini? Tinggal klik, ada. Itu digitalisasi bagi kita. Dan ke depan juga kita rancang tentu atas inisiasi daripada pimpinan kita, Bapak Penjabat Bupati Buleleng, ya. Biar katanya dikenang saya sepanjang masa di Dinas Pendidikan disuruh membuat satu aplikasi yang namanya aplikasi sistem teknologi informasi kependidikan. Tapi kalau saya mau rubah dikit sih akronim itu A-nya di depan karena aplikasi itu ya tentu sistem informasi. Sistem informasi itu adalah aplikasi. Kan? Saya akan rubah A di depan sehingga sebentar lagi saya mau pensiun di tanggal 1 Januari 2005. Nama saya terkenang aslinya sebagai Kepala Dinas Pendidikan. Pak Pade, nah dari hasil kajian itu kan ada beberapa rekomendasi Pak ya. Mungkin Pak sudah baca rekomendasinya. Sudah diterapkan Pak semuanya? Koordinasi dengan dinas terkait misalnya untuk masalah digitalisasi kan ada Kominfo, pemerintah daerah juga seperti untuk pendukung. Kalau pemerintah daerah itu tentu leadingnya untuk pengembangan teknologi dan di Kominfo. Betul. Sampai saat ini kita masih bersinergi dan berkolaborasi terkait dengan beberapa kegiatan. Contoh kemarin Ganapati, Teman Nasional Pendidik Inovatif yang kita sebarkan kepada seluruh satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Itu diikuti oleh seluruh Indonesia itu. Ya, dimotori oleh program dari sekolah mercusuar kita di SMP 8 atas kerjasama dengan Putra Sampurna Indonesia. Nah ini kan di mana letak sinerginya? Dinas Kominfo Santi menyiapkan jaringan yang kuat dan yang cukup untuk pelaksanaan kegiatan ini karena dilakukan secara online. Sudah nih Pak. Sudah dilakukan. Karena memang jaringannya kuat Pak. Kuat. Kita upayakan waktu itu net
tidak up to nih Pak, 150 Mbps stabil di situ. Stabil ya. Stabil. Tidak ada kendala. Tidak ada kendala. Nah, dalam penerapan digitalisasi di Kabupaten Buleleng, sebetulnya apa sih target yang ingin dicapai pendidikannya nanti Pak? Artinya benar-benar bahwa digitalisasi satuan pendidikan ini luar biasa gitu. Ya, kita kan sebenarnya bukan hanya mengacu kepada apa yang menjadi disampaikan oleh Bapak Presiden terkait dengan transformasi digital. Ya. Dan ke depan memang mau tidak mau, suka tidak suka, semua stakeholder kita, baik guru dan tenaga pendidikan, wajib itu melakukan transformasi secara digital. Kalau tenaga pendidikannya, ya itu secara administrasi. Sekarang sudah terlaksana Pak, paperless, itu digitalisasi. Jadi guru naik pangkat, guru berkarir tidak ada berkas lagi semua. Kalau gurunya sekarang memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Iya. Termasuk kalau mereka berurusan dengan dinas pendidikan, cukup digitalisasi. Tidak perlu datang lagi ke sini, tidak perlu datang lagi. Ada video di situ, tinggal klik, ada WhatsApp yang langsung masuk ke e-surat. Tinggal klik sana, kirim suratnya ke sana, tidak perlu datang ke dinas pendidikan, langsung masuk. Luar biasa dinas pendidikan. Tapi Pak, yang menarik ini adalah sistem digitalisasi tentang PPDB ini ya. Ini kan selalu setiap tahun muncul masalah Pak, gitu ya. Ini gimana penanganan? Seperti sekarang misalnya kan ada PPDB ini ada 4 kriteria itu Pak. Zonasi, afirmasi, prestasi. Tapi juga muncul permasalahan Pak, seperti sekarang ini Pak. Ada yang pindah, yang asalnya dari daerah tertentu pindah ke Singaraja, memang punya bisa seperti itu. Ini gimana Pak solusinya? Oh bisa semua. Sekarang sudah semua kita fasilitasi. Ya. Tidak biasanya kalau sedang proses PPDB ini parkir penuh Pak. Betul. Parkir penuh, ada yang mau keluar, ada yang mau ke dalam. Ya. Istilahnya pindah rayon. Betul. Ya. Orang tidak perlu datang ke sini. Karena di aplikasi itu sudah kita fasilitasi masuk ke dalam link itu, kita langsung proses ke TPE. Tapi kalau umpamanya sekolah tertentu yang diinginkan sudah penuh Pak itu, tapi orang tua memaksakan juga supaya masuk di sekolah tertentu itu gimana Pak caranya? Dan masalah muncul itu. Tetap kita mengacu kepada kriteria. Sepanjang daya tampung itu masih bisa memadai untuk kita terima, tentu kita terima. Kita optimalisasi. Karena di situ kita kan lembaga pendidikan itu adalah lembaga pendidikan pelayanan publik, harus melayani karena hak dasar daripada warga negara Indonesia untuk mendapatkan layanan pendidikan yang optimal dan layak, kan gitu ya. Tentu karena ini adalah suatu program ataupun secara petunjuk teknis itu sudah dilaksanakan seperti itu, orientasinya apa? Kita tetap pemerintah daerah akan mengupayakan ada penyetaraan sarana dan prasarana yang bermutu di seluruh satuan pendidikan, sehingga yang dari desa tidak harus ke kota sekolahnya. Pastinya kan gitu ya, seperti itu. Dan sekarang dengan digitalisasi saya kira kesetaraan proses pembelajaran di satuan pendidikan itu sama. Ya. Kuncinya adalah di peserta didik. Orang tua bisa mengarahkan anaknya untuk bisa sekolah di mana. Tetapi ya tentu kita selaku pemerintah juga sudah menyiapkan akses yang cukup untuk masyarakat dalam mendapatkan layanan pendidikan. Ya, dengan pola PPDB yang sekarang ini itu Pak, bukankah ini juga kemudian menyebabkan sekolah-sekolah swasta anjlok? Oh tidak. Justru saya harap sekolah swasta yang berjalan itu tingkatkan kualitas layanannya kepada masyarakat. Jadi selama ini ada sekolah-sekolah di Buleleng yang swasta itu bangkrut seperti itu karena kualitasnya Pak? Iya. Apa karena ada keserakahan dari sekolah-sekolah itu? Tidak, kita sudah dibatasi. Murid sebanyak-banyaknya? Nah, kita sudah dibatasi dalam hal PPDB itu. Kalau di sekolah dasar itu adalah 28, ya kita paling maksimalkan ke 30, kan tidak terpengaruh secara signifikan, kan gitu ya. SMP juga begitu, 32. Nah, sekarang yang melamar di sekolah swasta itu rendah, karena ya
satu-satunya jalan upaya yang bisa dilakukan itulah bagaimana penyetaraan. Ada beberapa satuan pendidikan di swasta lagi mau bangkit, Iya. mau bangkit bukan saya promosi ini, SMP Bakti Hasil mau bangkit lagi. Iya. Sudah dilakukan upaya-upaya, satu gedungnya sudah dilakukan rehabilitasi, sarana pembelajarannya sudah baik, dan saya harap mutu-mutu gurunya juga baik dan proses pembelajarannya juga baik, dan tentunya harapan saya transformasi digital harus dilakukan di satuan pendidikan. Masyarakat sudah melek kok, sudah melek bagaimana layanan pendidikan yang dilakukan oleh satuan-satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat. Ya, luar biasa Pak Made Ajik hari ini menurut luar biasa tentang digitalisasi satuan pendidikan, ya, termasuk bagaimana kiprahnya dinas pendidikan juga yang luar biasa Pak. Nah, ini oleh-oleh menjelang pensiun itu Pak ya. Ada tak harapan yang masih belum dicapai Pak berkaitan dengan digitalisasi ini? Berkaitan dengan kajian yang sudah dihasilkan. Ya, sarplasnya ya belum memadai. Sarplasnya belum memadai. Besok juga kita akan melakukan beberapa survei ke sarana pendidikan yang. Kenapa belum memadai Pak? Tentu Karena apa? Karena anggarannya. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Daerah itu ya. Tapi tidak berani ngomongkan berapa anggarannya itu yang dibutuhkan Pak. Oh, kalau kita kaji secara menyeluruh, itu kalau minimal satu saja, kalau kita ngomongnya sudah 465 yang di SD. Satu unit saja. Kalau kita estimasikan dengan 468 apa Pak? Unit untuk yang di SD, kalau hanya satu aja kelasnya. Ya. Kalau yang di SD kita 456 ya sudah kali sudah 12 ribuan ya. 1.200. Kalau 1.200 kali 200 itu kita butuhkan sekian miliar untuk itu. Tapi kita akan yang tetap orientasi kita digitalisasi, karena sistem digitalisasi itu barangnya tidak harus mahal, dengan sistem dengan gadget juga masih bisa. Ya, connecting dengan ini ya, itu sistem informasi, saya tidak perlu jelaskan di sini. Nanti ke depan upaya-upaya kita tentu beberapa titik yang menjadi objek-objek vital di mana kita akan kembangkan. Salah satunya adalah SD 3 Banjar Tegal. Beberapa titik yang rencananya dipasang. Ya, yang pertama orientasi kota dulu. Kota. Kita coba percontohan SD 3 Banjar Tegal di belakang untuk dilakukan digitalisasi, di samping dengan sekolah-sekolah SMP yang memiliki prestasi baik, khususnya sekolah penggerak dan SMP 8 selaku role model sekolah mercusuar meleleng. Itu coba kita kembangkan dengan digitalisasi. Sudah jalan Pak? Langsung karena tahun depan mau jalan ini, sudah disiapkan anggarannya, ya. Dengan sarana itu ke depan satuan-satuan pendidikan yang baru, yang belum, yang baru, yang sudah dan yang belum memiliki bangunan perpustakaan, bangunan lab atau bangunan lainnya, itu sudah tak perlu ada. Sekarang kalau dari itu kita alihkan ke digitalisasi aja. Terima kasih Pak Made. Ya. Sahabat Prokes, itu tadi bincang-bincang saya tentang bagaimana kemudian hasil kajian merekonstruksi kebijakan pemerintah Kabupaten Buleleng menuju digitalisasi satuan pendidikan secara gamblang. Saya mungkin titip lagi satu. Iya, ini ada program dari pimpinan kita, pemerintah daerah, khususnya untuk digitalisasi nanti ke depan untuk mendukung Buleleng sebagai kota pendidikan. Kita akan membangun juga namanya taman pendidikan secara digital. Secara digital. Gaungnya Buleleng ini sebagai kota pendidikan masih Pak? Dari dulu hanya beberapa instrumen yang indikator itu juga, apalagi sekarang kan indikator-indikator nanti akan semua akan menjadi hilang karena ada beberapa persyaratan dan satuan-satuan pendidikan sudah lengkap, toko-toko buku. Sekarang dengan digitalisasi kan kemungkinan buku-buku akan tidak ada. Semua berbasis digital itu. Makanya kita ke depan ini akan bangun juga namanya taman pendidikan. Pak Made, berbicara masalah kota Singaraja di kota pendidikan, saya akhirnya kembali lagi harus bertanya Pak.
Nah, kan pernah sirna, Pak. Kalau mau menghidupkan gimana caranya, Pak? Artinya menggaungkan bahwa benar-benar maskotnya Buleleng itu kota pendidikan Singaraja. Gitu. Nah, kita belum mengarah ke arah kota pendidikan. Karena kota pendidikan itu cikal bakalnya adalah dulu Buleleng itu sebagai pusat pemerintahan. Betul. Dan seluruh pendidikan itu termasuk terkonsentrasi di Buleleng. Dengan dipindahkan ini menjadi agak belum meredup. Nah, kita bangkitkan kembali. Kita lembaga perguruan tinggi sudah banyak, negerinya juga sudah ada, sekolah-sekolahnya sudah ada dengan pengembangan program-program penjualan yang ada di. Jadi artinya menurut Pak Made cocok Buleleng di kota pendidikan. Saya belum mengarah itu, tapi kita coba untuk digitalisasi di bidang pendidikan. Dari sarana untuk menuju itu sudah ada, Pak, sudah lengkap, misalnya. Kita siapkan. Berani tidak menggaungkan kembali bahwa Singaraja di kota pendidikan? Kenapa enggak? Kenapa tidak? Yang penting kan komitmen bersama kita, baik pemerintah maupun masyarakat. Ya, beberapa yang lalu juga kami dengan tokoh-tokoh pendidikan di Indonesia juga ininya mendukung seperti itu. Nah, kalau sekarang, Pak, kondisi sekarang ini apa yang masih kurang untuk kota pendidikan juga? Kenapa? Seperti tidak ada keberanian untuk menggaungkan lagi kepada masyarakat seperti Jogja. Kalau Jogja sudah pasti kan jelas, Pak. Nah, di Buleleng gimana, Pak, caranya? Dan kalau menurut Pak Made? Kita awali dulu dengan begini. Kalau sekarang sudah rasanya kota pendidikan itu karena instrumen-instrumen atau indikator-indikatornya masih belum jelas. Belum jelas. Untuk itu di Buleleng. Kita coba merintis dulu dengan transformasi digital untuk pendidikan itu di Buleleng, yaitu dengan nanti dibangunnya namanya taman pendidikan. Taman pendidikan itu nanti generasi muda kita, masyarakat kita yang usia sekolah, yang usia pelajar, usia mahasiswa nanti bisa mengunjungi taman itu. Oh begini loh, nanti proses pendidikan kita. Oke, saya Pak Made. Sekarang kalau Buleleng Singaraja dibanggakan apa nih, Pak? Kota apa, Pak? Kalau pendidikan masih akan mulai apa, Pak? Kalau Pak sebagai orang awam, Pak, ya. Kalau ada yang menanyakan, Pak, Singaraja kota apa sih, Pak? Bapak jawab apa, Pak? Karena saya tuh orang pendidikan, ya kota pendidikan. Kota pendidikan, Pak, ya? Ya, digitalisasi, Pak. Bisa tambahkan lagi. Kita bukan hanya Buleleng itu bukan hanya dikenal di Indonesia, Pak, tapi dikenal juga di Asia Pasifik. Buktinya apa? Kita kemarin sebagai pembicara tunggal, Pak, di Google se-Asia Pasifik terkait dengan transformasi digital kita di Buleleng. Luar biasa. Jadi pas setuju kota pendidikan, Pak, ya? Siap. Oke. Thank you, tepuk tangan ke Pak. Sahabat Podcast itu tadi luar biasa pilihan kita, ya, dan ini mudah-mudahan jadi masukan kepada semua komponen di Buleleng, ya. Apalagi di tahun politik gitu kan. Mari bangkitkan lagi bahwa Singaraja menjadi kota pendidikan di Kabupaten. Memang ciri khasnya Buleleng harus kota pendidikan. Terima kasih, Pak Made. Sahabat Podcast, terima kasih atas atensinya. Kita kembali ke topik yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa.